Ada pelaku pemukulan terhadap anggota polisi saat patroli di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, diamankan petugas pada Minggu kemarin. Kedua pelaku yakni MH usia 20 tahun warga Duku Gampiran, Desa Sumberjo, dan AF 18 tahun yang merupakan warga Duku Kandangan, Desa Sarirejo. Penangkapan ini berkaitan dengan video viral yang memperlihatkan aksi pemukulan terhadap anggota polisi saat melerai keributan di tengah masyarakat. Peristiwa itu terjadi ketika polisi sedang melaksanakan patroli gabungan rutin setiap malam minggu di wilayah Kaliwungu. Saat patroli berlangsung, petugas mendapat informasi adanya perkelahian di tengah masyarakat. Anggota yang datang ke lokasi berupaya melerai keributan ini. Namun dalam proses peleraian, sejumlah pemuda justru melakukan pemukulan terhadap anggota polisi yang sedang bertugas. Terkait dengan video yang viral tersebut, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa kejadian tersebut benar adanya. Itu dimulai dari pada saat kita melaksanakan patroli gabungan setiap malam minggu, kemudian mendapatkan informasi adanya perkelahian di tengah-tengah masyarakat, kemudian anggota datang melerai, tapi kemudian anggota menjadi korban pemukulan. Kapolres Kendal memastikan dua anggota Polsek Kaliwungu menjadi korban dalam kejadian itu. Salah satunya adalah Kapolsek Kaliwungu dalam video amatir terlihat dikejar oleh sejumlah pemuda dan turut menjadi korban pemukulan. Saat ini kedua pemuda berinisial MH dan AF telah diamankan di Polsek Kaliwungu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap keduanya. Pihak kepolisian juga menunggu hasil penyelidikan lanjutan untuk memastikan keterlibatan pihak lain dalam kejadian ini. Sementara itu, dua anggota polisi yang menjadi korban telah mendapatkan penanganan medis dan dipastikan dalam kondisi baik. Polisi juga menegaskan proses hukum akan berjalan sesuai prosedur dan hasilnya akan disampaikan secara terbuka kepada publik. Robinson, Berita 1, Kendal, Jawa Tengah. Nah, pemirsa, Ramadan biasanya identik dengan sahur, beribadah, dan juga kegiatan-kegiatan positif lainnya ya. Tetapi di Kendal, tadi kita sudah saksikan ya rekan Rolando, ada yang menjelang sahur justru bersiap-siap bukan untuk makan, tapi malah tawuran. Aduh, ada lagi ya kan. Seperti ini tawuran nggak ada habis-habisnya ya, dari tahun ke tahun tahun dan tawuran. Ini masih ada, pasti ada begitu ya. Dan itu pasti memakan korban. Ya. Nah, kali ini nggak tanggung-tanggung, Kapolsek Kaliwungu AKP Nindya Putra Wahyu Nugroho ini bersama dengan anggotanya ini kan datang untuk istilahnya membubarkan ini dua kelompok menjalankan tugasnya. Iya, menjalankan tugas. Ini membubarkan dua kelompok pemuda yang diduga hendak tawuran. Niatnya jelas ya kan, mencegah keributan. Malah justru apa? Malah dia jadi korban dan ikut kena sasaran. Ya ini plot twist ya sebenarnya ya. Dan kita juga merasa sebenarnya harusnya tuh ketika ada lihat polisi datang membubarkan tawuran, bukan justru polisinya yang dihajar ya. Justru harusnya mereka dengan inisiatif sendiri bubar, tidak lagi melakukan apa yang mereka rencanakan. Nah, kasihan sekali memang kalau kita lihat ironi ya terkait dengan kondisi seperti ini. Jadi kalau dipikir-pikir nih, tawuran ini sebenarnya harusnya menjadi suatu persoalan yang tidak lagi kita lihat lagi dari waktu ke waktu ya. Karena kasusnya sudah banyak dan korbannya tidak sedikit, tapi kenapa masih berulang berarti ada yang salah. Bahkan sampai polisi loh jadi korban, iya kan? Nah ini bukannya malah kabur, malah justru ini ya, polisi itu malah dipukulin juga gitu. Jadi kalau dipikir-pikir ini tawuran atau salah sasaran nih sebetulnya, ya kan? Nah, kalau memang sudah seperti ini, sebenarnya bukan cuma masalah hukum aja nih Zoza. Ini juga jadi soal budaya nongkrong yang kadang berubah jadi ajang adu gengsi. Ya ini udah jadi persoalan dari zaman dulu ya. Mungkin waktu saya kecil, Rolando kecil, dan sampai dengan sekarang kita sudah punya anak juga sepertinya ternyata persoalannya tidak selesai juga ya. Dan mungkin kalau dilihat tidak hanya segi hukum tapi juga segi sosial, berarti di sini peran keluarga, peran lingkungannya juga penting untuk mengawasi bagaimana kegiatan dari anak muda ini. Apakah ini merupakan kegiatan yang positif kah, atau ada kegiatan yang diindikasikan seperti ini bisa mengarah ke hal-hal yang negatif seperti tawuran ya. Sekali. Nah, jadi karena kalau memang sudah berujung pengeroyokan ya, Zoza dan pemirsa, yang rugi ini bukan cuma korban aja. Masa depan pelaku juga bisa ikut tawuran gitu ya, dengan hukum.
Nah, kalau udah kayak gini kan panjang ya Rolando. Rata-rata kan yang tawurannya kita lihat usianya masih muda. Memang kalau kita lihat tadi di berita Kendal, usianya itu 20 tahun dan juga 18 tahun. Oke, secara hukum itu sudah dewasa. Tetapi kan masa depannya masih panjang, masih bisa melakukan banyak hal-hal positif. Mungkin bisa mencoba untuk ikut kuliah dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Betul. Tapi kalau sudah berurusan dengan hukum gini, mereka apalagi di bulan Ramadan seperti ini, ikutan tausiah lah, ikutan acara-acara keagamaan gitu ya, event-event religi. Kayak kemarin tuh bagus tuh, ada Semesta Ramadan di TV. Itu kan bisa ikut yang kayak gitu kan. Iya, itu bisa jadi opsi juga sebenarnya. Iya, betul sekali. Jangan tawuran gitu kalau tawuran. Apalagi ini, aduh apesnya Zoza. Ini yang digebukin, yang dipukulin, ini polisi guys. Iya kan? Ini jadi betul. Apa kira-kira prok-prok nanti nih di kantor polisi. Mungkin gitu. Bisa jadi nggak ya kira-kira hukumannya jadi double nih? Bisa jadi. Nah itu dia. Jadi paham kan? Nah menjaga ketertiban itu bukan cuma tugas polisi nih Zoza. Ini semua punya peran terutama di bulan yang seharusnya penuh pengendalian diri. Baik, nah tentu saja kita akan selalu ya kawal terkait dengan informasi-informasi, tidak hanya informasi hukum, tapi juga informasi-informasi sosial seperti kasus yang terjadi di Kendal ini, agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi khususnya di bulan Ramadan. Dan paling penting Rolando, di wilayah Jakarta, walaupun ini kota besar dan kita menganggap semua masyarakat ini sudah lebih maju ya, juga lebih mawas diri, tetapi ternyata kasus ini juga tidak menutup kemungkinan terjadi. Nah, kalau Rolando sendiri sebagai orang tua nih, kira-kira apa yang mungkin akan Anda ajarkan mungkin kepada anak Anda atau mungkin kepada rekan-rekan teman-teman anak Anda agar lebih mawas diri mungkin dalam bergaul? Betul, jadi kalau menurut saya sih semuanya dimulai dari keluarga. Bagaimana kita membekali anak-anak kita begitu ya, bahwa di keluarga itu cukup. Keluarga adalah tempat yang paling aman, tempat di mana kita bisa menerima belas kasihan, kita bisa menerima semuanya dan dia penuh di dalam keluarga. Nah dari situ kalau dia sudah di luar lingkungan, kita sudah aman. Kita sudah maksudnya di luar dari keluarga, di luar rumah, dia sudah aman karena dia sudah dibekali dengan baik. Nah kita berharap bahwa anak-anak di bawah kita nanti udah nggak ada lagi nih tawuran karena dari keluarga mereka sudah penuh, mereka sudah utuh begitu ya. Gitu. Dan pemirsa kita akan kawal terus bagaimana sebenarnya terkait dengan kasus ini dan bagaimana juga nantinya proses hukum yang akan dilakukan terkait dengan kondisi ini karena polisi juga masih mendalami sebenarnya motif dari kedua orang atau kedua kelompok ini melakukan tindakan tersebut. Betul. Nah, jadi ini padahal masih muda banget, masih 18 dan 20 tahun yang diamankan begitu, pukul polisi. Nah, kita nggak tahu nih masa depannya seperti apa, yang pasti sekarang masih dalam proses penyidikan seperti itu ya. Dan semoga semua berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Begitu. Nah, kurang lebih jadi gimana? Sudah paham kan? Ya, gitu. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana kita menyikapi terkait dengan kondisi yang ada di lingkungan khususnya terkait dengan tawuran yang marak terjadi. Betul sekali. Dan pemirsa, kita jumpa lagi di Jadi Paham besok hari. Kita akan bahas apa? Rahasia. Makanya tonton terus Berita 1.